Oke, baik. Selamat pagi. Kita sekarang sudah bersama dengan Dr. Gigi Nurul Wulandari yang berpraktik di Klinik Ciputat. Kita akan membahas mengenai mitos dan fakta yang banyak, mulai dari yang pertama nih, apakah mitos yang keras itu lebih bagus daripada yang lembut? Bulu sikat gigi yang keras itu justru dapat dengan mudah mengiritasi gusi sehingga tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan itu yang bisa dengan extra soft. Kalau gusi kita cenderung sensitif ya, extra soft atau soft atau medium. Nah ini mitos. Oke, ini mitos. Selanjutnya, katanya gusi berdarah saat menyikat gigi itu bagus. Gimana? Kalau gusi berdarah saat menyikat gigi itu justru itu adalah kayak warning gitu, kayak peringatan kalau gusi kita itu dalam keadaan tidak baik. Misalnya ada iritasi atau bengkak sehingga dia menyebabkan pada saat sikat gigi itu mudah berdarah. Justru tidak bagus ya. Jadi ini adalah mitos. Baik, mitos. Oke, info selanjutnya. Katanya semakin banyak rasa gigi itu semakin baik dok. Ini mitos atau fakta? Kalau justru pasta gigi yang direkomendasikan untuk diletakkan di sikat gigi itu hanya sebesar biji kacang polong dan diletakkan di ujung sikat. Nah itu baru diratakan ke seluruh sikat gigi, di seluruh bulu sikat. Jadi kalau terlalu banyak juga akan terbuang sayang, dan juga kalau ketelan juga akan berbahaya lama kelamaan. Nah ini adalah mitos. Mitos lagi. Ternyata lebih banyak mitos ya yang beredar di masyarakat infonya. Oke, kita lanjut lagi. Katanya gigi yang sehat itu giginya warnanya putih dok. Gimana? Enggak juga, enggak harus berwarna putih. Jadi gigi normal manusia itu pada dasarnya, normal manusia dewasa ya, pada dasarnya itu adalah putih gading atau agak kekuningan. Nah itu gigi yang sehat itu jadi tidak selalu harus berwarna putih kinclong gitu. Jadi mitos. Ini kembali ini kok benar-benar orang mitos yang beredar di masyarakat. Ya, kan. Katanya sakit gigi hanya dapat disembuhkan dengan analgetik dok. Ini mitos atau fakta? Kalau sakit gigi itu lebih baik memang dia konsultasi ke dokter gigi. Karena kalau dengan analgetik doang, kadang-kadang ada sakit gigi yang memang perlu untuk pergi ke dokter gigi. Jadi nanti diresepkan oleh dokter gigi. Nah itu tidak hanya analgetik aja, biasanya ditambah antibiotik, bisa jadi ditambah anti bengkak juga kalau memang ada bengkaknya. Jadi kalau dengan analgetik saja itu mitos. Mitos ya. Oke, kita lanjut lagi dan informasi berikutnya. Katanya kalau sakit gigi lebih baik langsung dicabut tuh. Gimana? Eh, Sama ya, jadi kalau sakit gigi itu lebih baik memang langsung konsultasikan ke dokter gigi. Karena ada sakit gigi bila karena berlubang, misalnya berlubangnya kita lihat gigi itu masih bisa dipertahankan, maka tidak usah langsung dicabut, tapi bisa juga dengan perawatan saraf atau nanti langsung ditambal kayak gitu. Jadi memang harus konsultasikan dulu ke dokter gigi. Untuk sakit gigi langsung dicabut itu mitos. Baik, ini kembali mitos lagi. Nah, kita lanjut. Informasi berikutnya katanya gigi berlubang bisa menyebabkan penyakit jantung nih dok. Ini kayaknya nggak nyambung nih dok. Apa iya dok? Jadi kan gigi berlubang itu kan banyak terdapat kuman dan bakteri. Memang ada yang namanya teori fokal infeksi, yaitu di mana bakteri dan kuman itu bisa menyebar ke organ lain, yaitu bisa salah satunya itu bisa juga jantung. Nah itu memang benar ada teori tersebut dan memang berhubungan. Jadi itu fakta. Oke, kalau ini kita dapatkan fakta dari informasi yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu dok. Katanya mencabut gigi dapat menyebabkan kebentakan. Itu gimana? Nah ini sering beredar juga di masyarakat ya, sering ditanyakan juga. Ini merupakan mitos ya, karena sarafnya aja udah beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya mencabut gigi itu kan dokter gigi harus menanamnesa dulu, mempertanyakan ada penyakit apa, misalnya diabetes atau darah tinggi, dan pasien juga diharapkan untuk jujur jawabnya. Nah jadi kalau untuk menyebabkan langsung kebutaan saat setelah dicabut itu mitos. Nah,
flossing itu tetap perlu walaupun sudah mengikat gigi. Ini Kalau flossing dengan dental floss itu kan dikondisioner sela-sela gigi yang tidak yang di sela-sela gigi itu ada timbunan sisa makanan yang memang nggak bisa ini dengan sikat gigi gitu, dibersihkan dengan sikat gigi gitu. Nah itu bisa dengan dental floss gitu. Jadi itu fakta. ini fakta. Terakhir nih dok, makanya gigi susu tidak perlu dirawat karena nanti juga bakalan terganti dengan gigi tetap itu gimana? Sebenarnya gigi susu ini justru harus dirawat dari bayi juga, sebelum tumbuh gigi juga sebenarnya sudah harus dirawat, entah itu gusinya dibersihkan. Nah ini penting karena kalau misalnya memang gigi anak itu berlubang, itu justru dia bisa mengganggu tumbuh kembang anak juga, dan juga bisa mengganggu pertumbuhan gigi tetapnya juga pada saat nanti waktunya tumbuh. Jadi ini mitos ya, karena perlu banget untuk perawatan gigi susu dari waktu kecil kayak gitu. Oke, yang terakhir ini ternyata mitos. Baik. Ada pesan nggak dok untuk masyarakat yang ingin menjaga kesehatan gigi? Kalau menjaga kesehatan gigi itu, yang pertama memang dia sangat dianjurkan yaitu sikat gigi ya tetap 2 kali sehari yaitu pagi dan malam. Dan yang kedua itu tetap untuk konsultasi ke dokter gigi, periksakan gigimu 6 bulan sekali. Nah itu juga dianjurkan ya. Udah itu aja sih dari saya mengenai fakta dan mitos ini. Oke, terima kasih ya dok. Selamat Masalah. siang. Ya.